Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia bersama dengan Ibu Normawati. Pada hari ini, Ibu akan membahas tentang soal-soal PAS semester 1 Kimia kelas 11 APL, bagian yang pertama, yaitu soal nomor 1 sampai dengan 6. Mudah-mudahan dengan penjelasan pembahasan soal-soal PAS kali ini akan membuat anak-anak menjadi lebih paham dengan materi semester 1 pada kelas 11. Pembahasan soal-soal PAS Kimia kelas 11 APL nomor 1 sampai dengan 6. Soal yang pertama, banyaknya gram zat terlarut dalam tiap 100 gram larutan disebut titik-titik. Ya, jawabannya adalah apa? Pilihan yang pertama adalah persen berat, pilihan kedua adalah persen volume, pilihan ketiga adalah molaritas, pilihan keempat molaritas, dan pilihan yang E adalah valensi. Mana yang paling sesuai dengan pertanyaan di atas? Banyaknya gram zat terlarut dalam tiap 100 gram larutan. Ingat ya, jawabannya adalah A, yaitu persen berat. Mengapa jawabannya adalah A? Ingat bahwa definisi daripada persen berat adalah banyaknya gram zat terlarut dalam setiap 100 gram larutan, di mana rumusnya adalah massa zat terlarut dibagi dengan massa larutan dikali 100%. Ya, baik itu untuk soal yang pertama. Berarti soal yang pertama jawabannya adalah A, yaitu persen berat. Soal yang kedua adalah volume larutan untuk membuat KUH 0,025 M dari 0,7 gram, maka volume KUH-nya adalah titik-titik-titik. Di sini A adalah 0,5 mili, B 5 mili, C 50 mili, D 500 mili, dan E 5 liter. Baik, mana yang paling sesuai? Tentunya untuk soal ini kita tidak akan bisa langsung menjawab tanpa mengerjakan soal di atas ya. Baik, kita ingat apa rumus daripada molaritas. Sebelum kita belum selesaikan, baiklah kita akan buat diketahui apa saja yang diketahui adalah molaritas 0,025 M, MrKUH 56,1, gramnya atau massa zat terlarut adalah 0,7 gram. Yang ditanya adalah volume larutan. Baik ya, untuk jawabannya adalah rumus molaritas sama dengan gram per mr kali 1000 per volume. Ya, di mana M-nya adalah 0,025 M, gramnya 0,7, ya mr-nya 56,1, volumenya 1000. Maka hasilnya adalah 0,025 M sama dengan 0,7 dibagi 5 ke 6,1 dikali 1000 volume. Ya, dibagi volume. Maka kita lihat perkaliannya, jadi 0,025 dikali 56,1 kali V sama dengan 0,7 kali 1000. Sehingga hasil 0,02 kali 56,1 adalah 14,025 V sama dengan 700. Volumenya 700 dibagi 14,02. Jadi hasilnya adalah 50 ml. Maka jawaban daripada soal nomor 2 adalah C, yaitu 50 ml. Baik, lanjutkan soal yang ketiga. Molaritas sebanding dengan titik-titik. Jawaban A volume larutan, B volume pelarut, C massa zat terlarut, D massa jenis pelarut, E massa pelarut. Mana yang paling sesuai dengan molaritas? Baik, ya jawabannya di sini adalah C. Mengapa dijawab C? Ingat ya bahwa definisi daripada molaritas adalah massa zat terlarut dalam 1000 mili larutan. Jadi M sangat dipengaruhi oleh massa zat terlarut, yaitu sebanding dengan massa zat terlarut. Artinya apa sebanding? Makin besar molaritas maka makin besar pula massa zat terlarutnya. Ya, jadi jawaban soal nomor 3 adalah C, yaitu massa zat terlarut yang sebanding dengan molaritas. Kita lanjutkan soal yang berikutnya yaitu keempat. Larutan yang mempunyai daya hantar relatif baik atau kuat disebut larutan titik-titik. Larutan elektrolit titik-titik. Ya, pilihan A kuat, B
isotonis, B lemah, C sedang, ya. D adalah isotonis, E tidak ada yang benar. Mana yang paling sesuai? Ingat, apa yang dimaksud dengan larutan elektrod? Larutan elektrod adalah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik. Jika dia bersifat dapat mengantarkan kuat, maka larutan tersebut dinamakan larutan. Jawabannya A, yaitu kuat. Elektrolit kuat adalah larutan elektrolit yang sangat baik menghantarkan arus listrik. Kita lanjutkan soal yang kelima. Soal yang kelima, jumlah mol zat larut di dalam setiap 1 kg atau 1000 gram pelarut disebut titik-titik. Apa yang dimaksud dengan? Ingat ya, banyaknya zat larut dalam setiap 1000 gram pelarut. Ya, jawabannya adalah B, yaitu molal. Mengapa? Karena molal definisinya adalah banyaknya zat larut dalam setiap 1000 gram pelarut. Baik, yang terakhir ya. Nomor 6. Jika 30 gram urea Mr 60 gram per mol dilarutkan ke dalam 100 gram air, berapa molalitasnya? Ya, jawabannya A1, B2, C3, D4, dan E5. Ya, kita akan selesaikan terlebih dahulu. Diketahui gramnya 30 gram, P-nya massa pelarutnya 100 gram, Mr urea 60, yang ditanya adalah molalitas. Rumus molalitas adalah gram per Mr kali 1000 per P. Sehingga dimasukkan ke dalam rumus sama dengan M sama dengan 30 per 60 dikali 1000 per 100. Maka M sama dengan 0,5 kali 10. Hasilnya adalah 5 mol. Maka jawaban soal nomor 6 adalah E. Ya, baik. Ya, untuk pembahasan soal-soal UAS bagian pertama sudah selesai. Kita lanjutkan yang berikutnya pada pembahasan soal-soal nomor 7 sampai dengan nomor 12. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan atau jelaskan dapat bermanfaat dan anak-anak bisa semakin paham dengan materi-materi yang sudah dipelajari pada semester GASA kelas 11. Ya, baik, tetap semangat dan jaga kesehatan. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.